game. It's a rich thing. Oke, welcome back to Galaxy Channel. Jadi kali ini kita nimbrung lagi di salah satu vlog yang bertemakan tentang mungkin sekedar unboxing barang sekaligus juga uji coba ya, terkait dengan sistem jaringan internet yang ada di sekitar kami. Jadi tadinya ini adalah spot yang agak bisa cukup lumayan menangkap satu jaringan wifi yang ada dari sebelah rumah kami, berjarak sekitar antara 25 sampai 30 meter ya arah barat, yang hanya bisa sampai batas ini saja. Sementara kalau sampai batas rumah itu yang di sana dekat pintu sini kadang-kadang bisa, kadang hilang. Sama juga halnya di sini. Untuk memastikan berapa kecepatannya, kita sudah menginstal salah satu aplikasi speed test ya yang ada di Android dari Play Store. Hasilnya memang ternyata cukup mengecewakan. Kadang sinyalnya lemah di bawah 1. Nah, terkait hari ini, sudah dari kemarin kita sudah mengorder salah satu alat ya, piranti gadget untuk memperkuat sinyal. Seperti apa barangnya kami harapkan bisa datang hari ini, sehingga kita bisa tahu berapa perbedaannya antara sebelum terpasang dengan setelah dipasang alat ini. Apakah dia bisa mendongkrak kemampuan sinyalnya untuk meng-coverage wilayah tangkapan sinyal di area ini menjadi lebih baik, atau justru sebaliknya, alat ini tidak berguna sama sekali. Oke, saksikan ya. Biar mudah pahami kondisi kekuatan sinyal, ada baiknya kita uji via aplikasi Speed Test, downloadan dari gudang Play Store. Lanjut ya, mari kita lihat. Oke, sudah. Berikutnya uji kecepatan. Ya. Mulailah. No megabyte. Ya, di jalan. Hanya bermain di 101,11. Kecepatan unduh. Unggahnya tidak bisa, ntar belum dijawab ya. Oh, ini kecepatan unggahnya. Sedang jalan 0,62. Aduh, iklan. Oke, dan hasilnya seperti terbaca ini. Ping 150,5 MB per second ya. Selanjutnya kecepatan unduh 1,08 MB per second. Unggah 0,62 dengan keterangan sinyal lemah, dan ini nama jaringannya per tanggal 27, eksternal internal sekian. Oke, ini sebelum datang ya alat tambahan yang kita tunggu-tunggu hari ini. Tambah turun ya. Makin rendah ya, unduhnya 0, di bawah 0,96, dan kecepatan unggah masih mencari. Tapi ini yang jelas sesuai ya dengan kondisi sinyal, indikator sinyal yang hanya main di 1 sampai 2 bar saja, naik turun. Dan kembali ke kamera, seperti yang sudah kita bahas dalam intro tadi pagi terkait upaya memaksimalkan
tangkapan dari sinyal wifi yang ada di rumah tetangga ya. Jadi syukurnya seperti yang diharapkan, siang ini ternyata barang kirimannya sudah tiba seperti ini. Dan kita akan coba buka ya. Gunting, mana gunting? Oke. Jadi adalah keluaran produk Xiaomi, yaitu WiFi extender seri apa namanya? WiFi extender repeated Pro atau amplifier apa ini? Amplifier extender Pro 300 MB per second dengan original buatan Cina. Nah, karena ini tipe Cinanya, jadi dari pembeliannya sendiri sudah diikut sertakan satu colokan tipe universal yang bisa dipasang untuk versi kita ya. Seperti ini. Dan selanjutnya beralih pada bungkusan utamanya. Lebih enaknya kita fokuskan di satu gambar ya, jadi biar tidak menyulitkan oleh background belakangan yang banyak mengganggu. Oke, jadi kita balik lagi kepada tampilan lebih mudah begini ya. Jadi secara keterangan bendanya adalah Xiaomi Wi-Fi Repeater Pro atau Amplifier Extender Pro dengan kecepatan 300 MB per second original. Pengirimnya dari sini Ersagon ya. Jadi pengirimannya saya menggunakan via JNE yang artinya dengan faktor reguler sendiri ya, dari Jakarta ke Mataram itu ternyata hanya ditempuh 2 hari, karena itu memang ya diuntungkan secara banyaknya flight khusus untuk jaringan-jaringan yang apa namanya penerbangan khusus wilayah-wilayah wisata yang ada di Lombok, jadi menjadi lebih mudah ya, lebih cepat dari target biasanya. Dan berikutnya kita sisihkan dulu, kita fokus pada bendanya. Oke, buka. Oh ya, sebelumnya kita lihat di belakang sini dulu. Ini adalah bagian dari skema cara kerjanya si perangkat WiFi extendernya ya. Jadi dia terletak di sini. Ini adalah sumber dari WiFi utamanya, yang artinya dalam perangkat-perangkat kita yang di sini ini memakan jarak yang dalam jarak itu piranti kita di sini menjadi kesulitan untuk menangkap sinyal yang dikirimkan dari sumber. Jadi dibutuhkan alat ini sendiri untuk menguatkan sinyal asal hingga diterima cukup baik atau menjadi cukup besar ya di sini. Jadi seperti ini skemanya. Jadi adapun jaraknya yang disarankan adalah antara 15 sampai 30 kalau tidak salah ya, dari berbagai wacana yang sudah dibahas oleh beberapa kalangan teman-teman YouTuber khusus tutorial perangkat ini sendiri. Kecuali jarak yang dari sini ke sini terlalu jauh. Misalnya antara 100 meter, bukan yang ini lagi ya dipanenkan, tapi ada satu perangkat khusus yang disebut tenda itu ya produknya. Mestinya tidak bisa disebut di sini, tapi tidak apa-apa. Nah, dari tenda nanti di sininya juga ada alat tenda. Yang tendanya sendiri nanti meluaskan sebaran sinyal lagi di kalangan wilayah terbatas cakupan range yang ada di sini. Nah, misalnya dalam satu kawasan sini ada yang kuat, ada yang lemah, tentunya akan dibantu oleh si perangkat si kecil ini bisa dimasukkan dalam kawasan sini. Jadi seperti itu ya gambaran mudahnya. Oke, lanjut kita buka dalamannya. Masih bagus kotaknya. Nah, ini ada tambahan apa ini? Harap buka bahwa ini sebagai panduan instalasinya ke sini. Kalau masih gagal ikutin panduan atas, hubungi kami. Udayakan tidak meninggalkan feedback negatif. Oke. Saya akan selalu memberi yang fair ya penilaiannya. Nah, ini adalah buku panduannya. Berbahasa Cina. Lewatin. Lalu ini kita kembali ke produknya. Buka. Nah, disertai dengan 2 anten kiri kanan. Jadi mirip kelinci ya kotaknya. Lalu ini tipe stekernya yang bawaan Cinanya aslinya. Dengan tambahan ini yang tipe eksternal tinggal dipasang. Waduh, agak serat juga.
Jadi ini tinggal pasang di steker tempat listrik, sumber listrik, kemudian dilakukan install berikutnya sesuai dengan panduannya ya. Karena ini masih produk Cina, jadi secara kawasannya sendiri nanti dia merujuk pada kawasan Cina, bukan Indonesia ya. Itu menjadi satu catatan khusus untuk produk yang masih tipe original Cinanya, bukan yang sudah di kawasan Indonesia ya. Oke, dan sebagai keterangan tambahan lain, saya tidak akan tambahkan menjelaskan detail ya tentang spesifikasi yang sudah umum misalnya ya dalam perangkat pembeliannya. Kecuali bahwa dia bermain di kecepatan 2,4 GHz yang memang itu jaringan frekuensi umum yang dimanfaatkan oleh beberapa jaringan umum yang ada di Indonesia, terutama karena kita biasa pakai IndiHome ya. Selebihnya antennya ini karena diperkuat dengan tangkapan sinyalnya akan lebih kuat karena ada tambahan 2 anten ini. Dan yang lebih menarik lagi, ada satu keterangan bahwa alat ini selain bisa menangkap, dia akan menyebarkan lagi dalam satu kawasan range yang bisa dimanfaatkan untuk sebanyak 64 perangkat, baik itu HP, laptop, dan beberapa piranti gadget yang lain ya untuk mengakses jaringan WiFi yang ada. Oke, lanjut ya. Jadi kita akan coba langsung di steker, kemudian mengaktifkan beberapa perangkat pendukung. Oh iya, balik lagi sedikit. Jadi tentang piranti yang bisa menangkap sebanyak 64 jenis alat tadi ya, terkait setelah disebarkan ulang oleh alat ini. Jadi sebenarnya itu kondisional saja ya sifatnya, karena ini jangan ditelan mentah saja. Karena tentunya itu dengan 300 MB per second kecepatan itu, seandainya dia dipecah lagi untuk 64 tentunya akan mungkin bisa kalau semua piranti itu hanya mengakses tentang ya kepentingan untuk browsing ala kadarnya saja ya, baca-baca artikel dan lain-lain. Tapi kalau ditujukan untuk data yang membutuhkan banyak seperti itu, gambar ataupun terlebih lagi video ya, Netflix misalnya ya, jangan berharap 64 itu bisa berjalan bersamaan dengan bantuan alat ini. Ya apalagi sempat berpikir, wah misalnya 64 cocoknya kita dengan mengakses satu jaringan yang ada, kemudian kita sebarkan, bikin tempat kursus misalnya seperti itu nggak masuk akal ya. Lanjut. Oke, dan selanjutnya kita akan membahas lanjutan dari testimoni ya, atau juga cara setting dari rangkaian seperti apa mengaktifkan dari perangkat ini sesuai yang sudah ada tertera dalam panduan yang dari pihak toko. Tapi memang saat itu saya tidak bisa merekam penuh, karena pada saat itu karena memang harus menyesuaikan dengan testimoni yang harus saya kirim dengan terkait dengan kondisi barangnya berfungsi baik apa tidak. Jadi saya melakukan pada saat barang itu tiba. Lalu pada saat itu yang bersamaan di depan lokasi tempat spot saya men-setting si alat ini mengaktifkan, kami sedang mengisi tabung selam ya. Jadi suasananya cukup ricuh, ribut seperti yang bisa disaksikan ini. Oke, nah seperti itu tadi ya kondisinya. Jadi agak sedikit memprihatinkan kalau kita menjelaskan dalam situasi ramai. Tapi saya akan menjelaskan secara step-stepnya. Sebenarnya sih cukup mudah, oke? Jadi kalau secara link yang dibagikan dari pihak toko seperti ini, dia menyebutnya sebagai pairing ya, menyatukan antara perangkat dengan sinyal dan kemudian si gadget ini untuk pada perangkat kita. Cukup mudah. Setelah ini ditancapkan di steker, lalu ini akan menyala kuning di sini lampu. Kita akan menusuk di bagian bawahnya sini, lalu dia akan berhenti selama 5 detik, mati lampu, kemudian akan nyala lagi berkedip, yang artinya dia sudah siap, menandakan peralatan ini untuk dikonfigurasi ya, atau dikalibrasikan lagi penyetelannya. Selanjutnya kita akan memanfaatkan dalam satu perangkat HP kita sendiri untuk menginstal satu dashboard dari produk-produk Xiaomi yang dikenal dengan Mi Home ya, MI Home.
Itu bisa diambil di Play Store. Kemudian baru dari perangkat My Home sendiri akan kita cari beberapa list barang, karena di sana itu yang dikenal dengan palu gada. Apa yang lucu, apa yang dicari ada itu ya. Sesuaikan dengan barang ini, WiFi extender tipe ini. Selanjutnya dilakukan konfigurasi yang seperti diikutkan, dan itu akan memudahkan dengan step-stepnya. Tapi sebelumnya, kembali lagi, karena ini produk Cina, pada saat pemilihan lokasi setting wilayahnya, kita harus merujuk pada tempat Cina juga, jangan Indonesia atau tempat yang lain. Biasanya ada saran sebaiknya Singapura. Nah, sebaiknya jangan langsung pilih wilayah Cina, atau ada beberapa Hong Kong atau apa itu, saya agak sedikit lupa, tapi itu sangat mudah. Oke, lanjut ya sebentar. Next, jadi tahapan berikutnya adalah kita akan mencoba mengkonfigurasikan alat. Pertama, pastikan setelah semua terinstall dengan baik ya, dari awal-awal, tahap awal seperti lokasi, kemudian pairing dengan alatnya sendiri, kita pilih di daftar menunya adalah alat ini sendiri, WiFi extendernya. Baru nanti akan muncul menu-menu step-step berikutnya. Nah, tadinya saya juga cukup mengalami banyak stuck, tertolak ya, tolak bagian itu paling sering tertolak dia, hang. Ternyata ada salah satu anjuran dari saya, merujuk salah satu teman YouTuber juga yang mengulas alat ini. Ternyata installer dari My Home sendiri yang versi terbaru itu ternyata agak mempunyai kesulitan dipadukan dengan kinerja alat ini sendiri. Jadi dia memberikan salah satu link di mana sebaiknya kita memanfaatkan My Home versi lama yang memang bisa ditemukan di link tempatnya. Jika seandainya nanti sempat, saya akan sertakan ya di keterangan. Berikutnya, setelah bisa dipastikan bahwa menginstal My Home versi lama, ada lagi yang perlu dipastikan bahwa di spot yang kita akan melakukan konfigurasi, pastikan bahwa sinyalnya WiFi dari sumber dan tempat kita men-setting itu, dia harus sebanyak 2 bar konstan tanpa naik dan turun. Saya memang kesulitan juga di situ karena awalnya sudah berhasil, ternyata putus. Nah, akhirnya saya coba berdiri untuk mendapat sinyal yang lebih baik di satu spot yang sama. Agak berdiri tegak, ternyata sinyalnya bagus, dan akhirnya tahapan-tahapan untuk setting itu terjalan lagi ya dengan baik, normal. Akhirnya tinggal menentukan aja step-stepnya, gampang. Di tahap itu jika sudah tersambung akan gampang sekali. Dan berikutnya lampu yang hijau, lampu yang kuning tadi di sini nyala. Jika dia sudah terkoneksi dengan baik, dia akan menjadi berubah biru. Nah, selanjutnya kalau sudah biru, dia artinya sudah mudah bisa kita manfaatkan untuk menyebarkan WiFi sumber dan hingga ke wilayah range yang ada di tempat kita. Dan setelah itu saya coba untuk mengakses, ternyata lumayan kuat, sinyalnya memang cukup kuat di lokasi kami sendiri, hingga saya coba hingga radius ke 10 meter ya, bagian sekeliling itu ternyata masih menangkap dengan bagus. Tapi dengan satu catatan lagi, waktu itu beberapa piranti gadget yang ada di anak-anak juga. Di sini mungkin ada sekitar 5 gadget kita aktifkan. Semua aktifkan terutama YouTube gitu ya. Nah, rupanya berhasil di awal-awal itu. Berhasil. Tapi ya dasar beberapa anak-anak di rumah kadang-kadang dia suka main game ya. Nah, kalau game sudah main, dia akan stuck dia. Baik yang apalagi dengan seperti komputer server yang di rumah ini dengan tipe RAM-nya yang kecil, cuma 1 GB ya, karena dia laptop lama, dia akan hang. Video-video yang ditampilkan di YouTube-nya akan hang. Sementara yang game yang dipakai perangkat HP yang memang sudah lebih kekinian ya, dengan RAM yang agak besar di atas 2 misalnya, itu akan lancar. Jadi seperti itu tadi, kembali pada yang dijanjikan oleh alat ini, bahwa dengan satu alat ini jika terpasang dia akan mampu mengcover 64 perangkat. Itu jangan begitu mudah langsung dipercaya ya, karena 64 itu mungkin hanya untuk, misalnya semua perangkat mengakses hanya untuk keperluan akses artikel saja. Ketika semua memanfaatkan untuk video,
dengan kebutuhan akses data gambar gerak seperti halnya video maupun film akan stuck semua. Kalaupun bisa hanya bermain di YouTube itu hanya bermain di mutu kualitas yang 144p itu saja. Sangat kecil dan gambarnya tidak begitu bagus. Nah, kira-kira seperti itu. Jika kalian masih ada pertanyaan seperti apa, silahkan komen di bawah. Selagi saya akan bisa bantu jelaskan, saya akan bantu. Oke, dan terima kasih sudah menyimak. Dan bagaimanapun alat ini memang sudah cukup terbukti. Semoga awet. Ya, terima kasih, cukup murah. Dan kita bisa memanfaatkan sinyal-sinyal yang ada di sekitar. Ya, salah satu yang menjadi catatan, saya tidak menyarankan untuk mencuri akses itu dengan cara mendapatkan password ya, membobol password. Tapi ini enggak, karena memang di rumah kami ini ada beberapa tetangga yang memang membagikan sinyal. Kebetulan itu memang anggota dewan yang kemudian maju untuk pemilihan paslon. Jadi dia memberikan sinyal ini gratis. Kita tahu passwordnya, lalu kita share ulang untuk memperkuat, karena memang jaraknya hanya sekitar 25 meter dari rumah sesuai dengan standar alat ini sendiri. Dan terima kasih. Ketemu lagi di tayangan yang lain. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sedikit curcol tambahan. Jadi, seandainya pada saat pemakaian kalian mengalami hambatan ya, lelet dalam pemakaian sinyal WiFi, itu bisa jadi bukan karena faktor alatnya mengalami kendala, tapi ada faktor sesuatu dan lain hal. Yang paling umum yang patut dicurigai adalah begini, karena kita ini adalah mendompleng ya, apalagi dengan posisi paling ujung sesuai skema ini, bahwa ini WiFi sumbernya di sini dan kita paling ujung di sini. Sementara jika ada di wilayah range, katakan ini adalah range utama, wilayah pertama di sini, banyak user yang memanfaatkan juga sinyal WiFi-nya. Otomatis kita yang paling ujung akan terimbas dengan dapat sinyal bitrate-nya yang lemah ya, sehingga itu akan membuat aksesnya menjadi sedikit terpotong, ngadat-ngadat. Jadi ini sama saja dengan ilmu sedikit tentang rangkaian logika. Jadi seperti halnya bisa di sini adalah keran besar, lalu di sini ada deretan jalur pipa panjang, di mana di sini ada beberapa keran hingga paling ujung keran di sini. Yang artinya jika keran yang di dekat sumber awal, jika dia dibuka ada pemanfaatnya mengambil air. Terus kemudian yang di sini, tentunya besarannya yang keluar air itu yang di awal sini akan lebih besar dibanding yang paling ujung karena di sini. Nah, tentu saja kita agak sedikit mengerti ya, dimana saat-saat jam-jam pemakaian rush hour ya, dimana dia akan tinggi. Nah, kalau kita tahu itu, kita akan cukup dapat memanfaatkan sinyal WiFi secara maksimal. Tentunya dengan arah pembalikan tadi, jika di sini tidak ada pemakai lain dan hanya kita yang memanfaatkan meskipun paling ujung, tentu saja akses internetnya juga akan menjadi lebih baik. Biasa, tidak lelet, tidak terhambat seperti apa lainnya. Oke, kiranya segitu tambahannya. Cukup.